Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua mau membahas preview Asian Games babak 16 besar antara Timnas Indonesia yang akan bertemu dengan Uzbekistan. Dan kalau kita lihat di grupnya Uzbekistan itu kemarin, Uzbekistan berada di peringkat 1 di bawahnya Hong Kong. Nah, Uzbekistan cukup kerepotan menghadapi Hong Kong. Padahal Hong Kong ini bisa dikatakan salah satu tim yang lemah. Cuman kembali lagi itu tidak bisa menjadi parameter. Ya, itu tidak bisa menjadi parameter karena kalau kita lihat cara kita lolos juga ya it's not convincing. Ya, tidak meyakinkan. Artinya kita dengan 1 kali kemenangan doang plus 2 kali kekalahan, dan kalahnya pun menghadapi Chinese Taipei yang notabene tergolong lawan yang sangat lemah. Nah, beruntung ada sistem yang namanya peringkat 3 terbaik. Dan di peringkat 3 terbaik kebetulan pesaing-pesaing yang lain itu jauh lebih buruk dibandingkan Timnas Indonesia. Nah, kabar baiknya, gue mau kasih kabar baiknya dulu adalah Ramadhan Sananta kemarin sudah dipastikan akan ikut, ya, akan nyusul ke Asian Games. Ini sangat penting, ya, sangat penting karena kelihatan dari 3 game kita hanya bisa cetak 2 gol, itu pun di satu pertandingan yang sama. Satunya counter, satunya skill individu, ya. Dan terlihat Sananta ini sangat dibutuhkan. Sosok seperti Sananta ini sangat dibutuhkan, yang kuat duel udara, kuat duel lawan satu, bisa melakukan finishing. Sehingga apa? Kalau kita perhatikan gaya permainan dari Timnas Indonesia U24 di Asian Games ini lebih banyak mengandalkan direct football, crossing, long ball, ya kan? Sebenarnya nggak ada masalah long ball, asal yang pertama akurasi passing tinggi. Yang kedua, di depan itu ada yang bisa menjadi pemantul atau target. Nah, ini yang tidak terlihat di 3 pertandingan awal, dimana ketika kita melakukan long ball di depan tidak ada striker, sehingga sulit untuk memenangkan duel. Ujung-ujungnya apa? Hilang bola. Nah, gue harap dengan adanya Ramadhan Sananta ini bisa sedikit membantu, karena gue tidak melihat kita bisa berubah nih secara gameplay seperti timnasnya STY, itu mengandalkan umpan-umpan jarak pendek, kombinasi 3 pemain, membuat 1-2 sentuhan untuk mengoyak lini pertahanan lawan, jarak pemain lebih dekat, mengurung pertahanan lawan. Gue tidak melihat hal itu. Yang gue lihat ya sistemnya akan sama, yaitu mengandalkan direct, mengandalkan long ball. Nah, ketika itu terjadi dengan kapasitas Sananta, gue rasa ini akan jauh lebih berhasil. Perihal kita menang atau tidak, it's different game, ya. Sekarang kita bahas peluang menangnya ada apa tidak. Setiap pertandingan sepak bola itu memiliki wajah yang berbeda-beda. Kita tidak bisa bilang Uzbekistan ini karena juara grup dia sangat luar biasa, belum tentu. Kita peringkat 3 kita inferior, belum tentu, ya. Gua rasa peluang kita menang itu kembali lagi 50-50, atau mungkin Uzbekistan lebih punya peluang 52%, kita 48%, ya. Karena murni kualitas pemain. Padahal kalau kita lihat kualitas pemain di Timnas U24 ini, semuanya main di Liga 1. Semua main di Liga 1, tapi memang kualitasnya jauh sekali dibandingkan kualitas Timnasnya STY, ya. Nah, dari itu ya harus dia evaluasi lebih jauh itu ke ya liganya dong. Ya kan, ini pemain liga semua, kenapa ketika di Timnas bermain seperti itu? But itu pembahasan lain. Gue mau lebih terfokus untuk match besok. Peluang kita untuk bisa memenangkan pertandingan itu kuncinya 1. Kita harus perbaiki mental. Kita berbicara tentang mental, kita berbicara tentang mindset. Oke? Ini adalah turnamen yang babak 16, kalau kita lolos babak 8, semifinal, final, 4 game lagi. You don't need to play well. Lu tidak perlu main luar biasa, lu tidak perlu main cantik. You have to win the game, just win the game. Walaupun memang dasar untuk memenangkan pertandingan tentu saja ada bermain bagus. Tapi kalaupun lu tidak bisa bermain bagus, ya udah, lu menang aja. Portugal 2016 Euro, pertama kali seumur hidup dia dapat trofi, itu juga dengan terseok-seok, bukan dengan mereka menang 4-0, 5-0. Mereka fase grup 3 kali imbang. Peringkat 3 terbaik juga. Tapi di knockout mereka hajar semua. Wales 2-0, Kroasia menang adu penalti, Polandia pun menang adu penalti. Imbang-imbang juga. Lawan Kroasia doang dia yang menang pure 2-0. Baru di final pun injury time 1-0 lawan Prancis. Artinya bukan tidak mungkin, ya.
Bukannya tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang sama. Cuman kembali lagi, mindsetnya Portugal, apakah bisa diambil juga oleh pemain kita? Nah, ini different case. Apakah di timnas sekarang itu ada sosok Ronaldonya? Mungkin tidak ada. Nah, sosok Ronaldo ini siapa yang harus ambil? Pelatih. Coach Indra Syafri. Apakah Coach Indra Syafri mampu melakukan itu? Gua rasa mampu. Dia sudah membuktikan lewat ini ya. Kita bukan bicara taktikal, kita bicara non teknis. Dia sudah membuktikan dia ini pendekatan ke pemainnya bagus. Nah, sekarang bagaimana tanamkan mindset itu bahwa sejak awal we have to win the game. Kita tidak perlu inferior menghadapi Uzbekistan. Kita tidak perlu bertahan, kita tidak perlu panik gitu lawan Uzbekistan. Kita mulai laga selalu dengan 0-0. Ini bukan Jepang, ini bukan Korea Utara, Korea Selatan. Kita nggak usah takut, ini bukan Iran. Ini Uzbekistan. Uzbekistan definitely kita bisa kalahkan. Asal mindset ini penting. Dan jangan membuat kesalahan individual yang terutama di lini belakang. Itu yang gue lihat di fase grup sering kali mereka melakukan kesalahan di lini belakang. Dan ini penting menghadapi tuh tim yang bisa gue katakan level yang berada di atas kita. Ketika lo melakukan kesalahan terutama di lini belakang, lo akan langsung dihukum. Dan itu tidak boleh terjadi. Kalau sampai itu terjadi ya kita selesai. Ya, tapi kalau kita bisa menjaga itu, kita disiplin, kita punya mindset mental sejak awal kita harus menang, maka gue rasa kita bisa melawan. Kalaupun kita kalah dengan kepala tegak. Gue harap seperti itu. Jangan udah kita kalah, main amburadul, mental nggak ada, dibantai pula. Selesai. Gue tidak mau timnas kita kalah seperti itu. Karena walaupun ini mau bilang U24, ini bilang squad pelapis, still mereka itu bermain untuk lambang yang sama dengan timnas senior, timnas U23 kemarin di kualifikasi Asia. Lambangnya sama, Garuda. Tidak ada spesialisasi dari timnas senior yang Sinteyong maupun U23 Sinteyong. Sama logo Garuda. Nama timnas kita tetap timnas Indonesia. Artinya pressure, beban di pundak mereka itu ya tetap Indonesia. Maka dari itu gue rasa mereka harus tunjukkan itu di lapangan, bukan tunjukkan itu di sosmed. Bukan dengan bilang, oh ya kita akan berjuang bla bla bla. No, tunjukkan di lapangan bahwa kalian berjuang mati-matian. Kita juga bisa lihat, kita sebagai penonton, oke mungkin bisa bilang bacot doang gampang, betul. Tapi kita bisa melihat sebagai penonton, apakah kalian bermain dengan hati, bermain dengan fighting spirit yang tinggi, bermain dengan daya juang yang tinggi, tidak kenal 90 menit. Kalian menunjukkan kalian ingin menang dengan yang pasrah, dengan yang ogah-ogahan, dengan yang setengah-setengah, dengan mindset yang susah nih lawannya, kita inferior. Kita juga bisa membedakan. Nah, jangan gini, gue rasa gue tidak fair untuk memberikan pressure kita harus menang ya, dan gue harap kalian juga tidak seperti itu. Gue pengen lihat kembali lagi sama seperti pertandingan Korea Utara yang tidak terjadi sayangnya. Gue pengen lihat kali ini di knockout, ini selesai, satu nyawa. Kalau kalah selesai, kalau kemarin masih bisa kalah lolos, sekarang kalau kalah selesai. Nah, gue pengen lihat mainnya seperti apa. You have to prove it. You have to prove it. Gue tidak tahu gue bisa nonton atau tidak besok. Tapi gue akan usahakan nonton. Gue akan, mungkin kalau nggak nonton pun gue akan coba untuk cari berita atau apalah, cari info tentang bagaimana timnas bermain. Gue harap timnas bermain dengan daya juang tinggi. Timnas bermain seakan-akan ini adalah hari terakhir. Seakan-akan ini adalah kesempatan terakhir mereka di Asian Games. Mereka harus buktikan itu di lapangan. Dan semoga bonusnya kita lolos. Kalaupun tidak lolos, it's okay menurut gue. It's okay. Ya, justru ini harus menjadi warning juga. Warning bagaimana? Pertama, ngaruh kan gak ada STY. Ngaruh kan tidak ada, bukan STY yang pegang secara taktikal. Yang kedua, gue tidak bilang Coach Indra Syafri jelek sama sekali, tapi secara taktikal yang jelas berbeda kalau kita lihat di lapangan ya. Yang kedua, kualitas pemain. Kalau kalian bilang naturalisasi itu nggak penting karena kita harus mengakomodir pemain-pemain di liga kita, pemain-pemain lokal di liga kita yang butuh juga jam terbang. Nah, lu lihat seperti apa kualitasnya. Ini bukan gua asal ngomong, kalian bisa lihat sendiri di lapangan. Ini murni kualitas Liga 1 kita. Ya seperti itu pemainnya. Passing, kontrol saja banyak yang ngawur. Itu yang harus diperbaiki. Jadi ya kembali lagi, kalau dibilang kita punya peluang menang atau iya, walaupun peluang kita di bawah Uzbekistan untuk menang,
Tapi yang gue pengen lihat, kita bisa nggak fight, kita bisa nggak menunjukkan mental, kita bisa menunjukkan harga diri kita tuh besar. Loh, kita negara besar, kita nggak mau diinjak-injak. Nah, itu yang gue pengen lihat dari pemain timnas kita nanti di lapangan. Oke, segitu dulu. Jadi semoga kita bisa merayakan kemenangan besok. Kalaupun tidak, minimal kita bermain dengan sewajarnya, kita bermain dengan baik, kita menunjukkan daya juang kita, tidak mau diinjak-injak oleh Uzbekistan. Salam sepak bola Indonesia.